Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azimil jabbar. Al-karimil ghaffar. Al-alimi bima fid dhamairi wal asrar. Ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tasdadu kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu ala jami'i ni'amih ana al-laili wa atrafan nahar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi qabla intiza'il a'mar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salatu wa salaman daimani wa mutalaziman ila daril qarar. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal khabirun wal khabirat. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha waf'alul khairat wa tanibu anis sayyi'at fa ma'wahul jannah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para bapak jamaah Jumat ingkang kula hormati. Masuk al-mukarram, para ustadz, para asatidz dari Jakarta, Bekasi, alhamdulillah saged rawuh wonten ing tempat ingkang istimewa niki masjidipun Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ikut salat Jumat kanthi berjamaah lan disambung kalian siraman-siraman rohani. Para bapak jamaah Jumat ingkang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makna puji itu pengalem. Kalau hamba-hamba Allah diperintah untuk beribadah kepada Allah, tunduk diperintah sholat dilakukan, dikerjakan, diperintah zakat dikerjakan, diperintah puasa dikerjakan, diperintah umrah dan haji, kalau ada kelebihan rezeki juga dikerjakan. Ini namanya mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab segala puji itu milik Allah. Manusia tidak punya pujian, tidak punya pengalem. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka lafaz hamdun dalam ilmu sorof disebut isim masdar muawwal. Ada cukup sebuah puji. Biasa dalam kaidah ilmu sorof dan nahwu isim murqad artinya menunjukkan arti satu. Tapi apakah sebabnya lafaz alhamdulillah punya arti segala? Karena ada yang masuk pada lafaz hamdu disebut al-istighraqil afrad. Ini dalam ilmu nahwu dan sorof. Setiap saat setiap khutbah saya sengaja yang artinya khusus untuk para generasi masa depan merupakan satu motivasi dorongan atau himbauan kepada anak-anak calon generasi muda, calon mubalek, calon ulama dan calon kiai ini. Istilah ilmu-ilmu Allah yang sangat langka. Terutama ilmu nahwu dipun dalami, ilmu balaghah dipun dalami, bahkan yang paling lengkap adalah ilmu i'rabul Quran. Ini kami tujukan kepada semua anak-anakku yang akan melanjutkan Islam pada masa-masa yang akan datang ketika ulama sudah meninggal dunia atau para kiai. Siapakah yang sanggup dan mampu untuk melanjutkan Islam pada masa-masa yang akan datang? Tidak lain kecuali para generasi masa depan. Karena mengaji tahfidzul Quran ini sudah di mana-mana kota, sudah di mana-mana desa, sudah meluap. Tapi yang namanya i'rabul Quran itu belum populer, belum terkenal. Di mana-mana lembaga ini belum pernah dilakukan. Mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 30 juz. Tapi alhamdulillah anak asli dari Dayu ada yang saya ajari sampai bisa menghafalkan i'rabul Quran sebanyak 30 juz saya ajari di rumah saya. Ini merupakan satu hiburan dan motivasi khusus untuk generasi masa depan agar jadilah generasi masa depan yang betul-betul mentes dan mampu ditugaskan amal ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat Islam ini membutuhkan ilmu-ilmu yang sangat cukup. Makanya satu-satunya jalan ajarilah ilmu-ilmu Allah yang sangat langka. Umpama anak-anak calon ulama ini mau dan minat untuk mengaji i'rabul Quran, walaupun seminggu sekali saya siap. Ini merupakan satu hiburan dan motivasi dorongan khusus untuk generasi masa depan. Ini penting. Mengajari ilmu-ilmu Allah yang sangat langka itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Al ilmu bila amal kasajari bila samari. Hadis pendek tapi sudah populer terkenal di mana-mana lembaga. Hadis itu sering dibaca para asatidz dan asatidzah yang ditujukan kepada anak didiknya. Para bapak yang saya hormati, ini termasuk ilmu-ilmu Allah yang sangat langka. Judul khutbah pada hari ini, bahaya orang mukmin yang tidak mau mengajari Al-Quran. Dalam arti tidak sekadar tahfidzul Quran, semua isinya harus dikaji dan dipelajari.
Ingat pada waktu peristiwa Rasulullah SAW. Pada waktu khutbah Jumat membawa ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakum dina Islam madina. Ayat ini dibawa Rasulullah pada waktu khutbah Jumat. Al-yawma akmaltu, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama Islam bagi kamu kalian. Makanya zaraf zaman itu adalah pakai al, ada yang tidak pakai al. Yang tidak pakai al hanya hari. Kalau pakai al ditambah hari ini. Ini cara menerjemah Al-Quran berdasarkan nahwu dan sorof. Ya, supaya anak-anakku yang calon ulama ini bisa tertarik ilmu-ilmu Allah yang sangat langka. Ayo kode bareng-bareng ngaji untuk masa depan kita. Ketika para kiai, para ulama sudah meninggal dunia, siapa lagi yang akan melanjutkan? Bukan termasuk kamu-kamu kalian. Jadi Rasulullah SAW pada waktu khutbah Jumat ayat ini dibawa. Termasuk ayat-ayat Allah turun yang paling terakhir ini agama akmaltu dinakum ini. Turun sing pas terakhir berkait dengan wafatnya Rasulullah. Tidak jangka panjang dengan wafatnya Rasulullah ayat ini turun. Pada hari ini agama sudah saya sempurnakan untuk kamu kalian. Watmamtu lakum alaikum nikmati. Aku sudah menyempurnakan nikmat-nikmatku. Waraditu lakumul Islam. Aku ridha dan rela agama Islam itu benar-benar agama kita kalian. Agama yang paling dicintai di Allah. Banyak di dunia agama-agama selain agama Islam. Tapi agama yang sangat dicintai oleh Allah kecuali agama kita agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Setelah Rasulullah berkhutbah Jumat, turun dari mimbar, kondisinya dan badannya merasa sakit. Hari Minggu sakitnya makin parah. Pada waktu semua para sahabat dikumpulkan untuk menyaksikan Rasulullah, kondisinya sudah tidak enak. Sahabat dikumpulkan, maksudnya Rasulullah merasa kondisinya sudah tidak tahan dan tidak kuat. Para sahabat dikumpulkan oleh para sahabatku. Aku sewaktu-waktu dipanggil, dipundhut Allah. Saya tidak punya harta benda. Aku lagi dunia brono apa-apa, aku sebagai orang yang fakir, orang fukara. Pekerjaan mengembala kambing ini Rasulullah. Cuma Rasulullah punya gelar innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Ini gelar Rasulullah. Tidak gelar sarjana, tapi gelarnya innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan akhlak tata krama. Karena akhlak karimah itu sangat penting untuk hablum minan nas, hubungan menungso sami menungsa.
Saya tidak punya harga benda apa-apa. Yang saya wasakan hanya dua perkara ini. Ajarilah dua perkara ini, kerjakanlah, hayatilah, amalkanlah. Sing kamu kepengen selamat dunia sampai selamat akhir. Kata Rasul, taraktu fikum amro ini. Aku hanya tinggal dua perkara. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Ma in tamassaktum bihima. Berupa sesuatu Al-Quran kita pegang, kita pelajari, kita amalkan, dan kita kaji tafsirnya dan maknanya. Kata Rasulullah, wala tadillu abada. Kamu tidak akan bergerak orang yang sesat dunia sampai di alam akhirat nanti. Tidak akan menjadi orang yang sesat. Apa itu kita bawa? Dawuh dari Allah ingin mendapat Al-Quran. Wa sunnah Rasul dan sunnah Rasul yaitu hadis Rasulullah SAW sebagai pegangan kita hidup di dunia ini. Hanya ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Satu Al-Quran dawuh Allah. Dua al-hadis sunnah Rasulullah SAW sebagai pegangan kita. Ini Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Sudah jelas dalam firman Allah di surah Al-Isra ayat 83 ini sudah berkumandang. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai sifat obat. Untuk mengobati apa? Hati-hati yang kotor diobati dengan Al-Quran. Hati yang kotor contoh seperti hati yang hasut, hati yang dengki, hati yang iri hati yang sombong, hati yang dendam. Itu bentuk penyakit yang di dalam hati. Segala pak dokter belum tidak sanggup menyembuhkan penyakit kecuali Allah yang bisa menyembuhkan penyakit berdasarkan membiasakan membaca Al-Quran. Melajari Al-Quran. Makanya adalah khotbah bahaya orang mukmin yang tidak mau melajari Al-Quran. Dalam firman Allah di surat Toha ayat 24 sampai 25. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala qadar atarka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Ini firman Allah. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling di dalam peringatanku, kata Allah. Apa peringatanku? Yakni Al-Quran. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Maka sesungguhnya orang yang berpaling dengan Al-Quran, kehidupannya itu sempit rempek dan sangsara. Makanya Ibnu Abbas pernah menjelaskan tentang penafsiran az-zanka. Niki dipun tafsiri as-saqa'a.
orang yang celaka, orang sengsara, orang yang mendapat kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dipandang dalam nilai manusia banyak rezeki, banyak harta benda, tapi di sisi Allah, dalam pandangan Allah kehidupan yang paling sempit, dalam arti segala rezeki, segala harta benda yang melimpah ruah yang dimiliki tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna azanka. Makanya Ibnu Abbas menafsiri azanka ditafsiri as-saqau. Orang betul-betul cilaka, hidupnya sempit dan sengsara. Mewah dalam nilai manusia, wong iku sugih harta. Rumahnya bertingkat-tingkat, kendaraannya mengkilat. Ini urusan masalah keduniaan, tidak dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah orang mukmin yang gemar dan sregep untuk membiasakan melajari Al-Quran dan juga isi-isi Al-Quran. Ini yang dimaksud Allah. Tidak nilai orang yang banyak harta, rumahnya bertingkat-tingkat, kendaraannya banyak mengkilat-kilat. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Itu masalah duniawi, tidak dinilai oleh Allah. Tapi kalau orang itu walaupun kaya raya, banyak harta benda, tapi masih membiasakan madrasah Al-Quran, tetap harta benda dinilai oleh Allah. Karena untuk menyumbang bangunan-bangunan lembaga pendidikan Islam, masjid-masjid itu membutuhkan uang. Tapi yang orang kaya sudah putus selama hidupnya tidak pernah buka Al-Quran. Harta benda yang berlimpah ini tidak mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran azan. Wa man a'rada 'anhu fa inna ma yasatan baraka wa nahsuruhu yaumal qiyamati am. Kelak di hari kiamat dikirim oleh Allah dalam keadaan buta. Qala rabbi hasartani a'ma wa kuntu basira, ya Allah. Bagaimana saya ini bangkit dari kubur menuju alam hisab dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Padahal saya pada dunia itu bisa melihat apa saja yang ada di depan saya. Qala lima hasartani a'ma wa kuntu basira. Kan itu pakai huruf istifham taubih wal inkar. Dioleh-olehnya dijelek-jelekan oleh Allah. Qala kadzalik ya ngono iku. Ataka ayu kenapa nafsifah. Kamu datang dengan ayat-ayat Allah tetapi kamu melupakan. Kamu tidak mau mengajari Al-Quran dan isi-isinya. Para bapak jamaah Jumat ingkang berbahagia. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan lewat firman-firman Allah Subhanahu itu sebagai iktibar pelajaran, sebagai kita berwirauh peringatan bagi bapak-bapak jamaah, juga termasuk wabil khususi para calon-calon ulama ini. Saya ulangi sekali lagi. Ajarilah ilmu-ilmu yang sangat langka, Al-Quran di dalam. Untuk memperbaiki bacaan menggunakan ilmu tajwid, untuk menafsir Al-Quran menggunakan ilmu sorof, untuk mengakhiri tafsir Al-Quran menggunakan ilmu balaghah. Ini dasar yang pokok khusus untuk para calon-calon ulama ini, agar jadilah kun aliman wala takun jahil. Jadilah
para generasi yang betul-betul mampu, pandai untuk menafsiri penafsiran Al-Quran. Walatakun jahilan, jangan sampai kita ini menjadi generasi masa depan yang bodoh, yang tidak mampu, tidak sanggup melanjutkan Islam pada masa-masa yang akan datang. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafur dzunubi wa khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.